Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel. Setelah kemarin kita sudah membahas pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan dua variabel. Sekarang kita sampai pada sistemnya, sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel berarti penggabungan antara dua pertidaksamaan. Jadi dua atau lebih sebenarnya. Biasanya dua lah, kalau di sini pembahasannya dua. Sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi yang pertama penggabungan pertidaksamaan kuadrat dengan pertidaksamaan linear. Yang kedua penggabungan antara pertidaksamaan kuadrat dengan pertidaksamaan kuadrat. Baik, yang pertama sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat terdiri atas sistem pertidaksamaan linear dua variabel terdiri atas pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel merupakan irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel penyusunnya. Jadi daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat ini adalah penggabungan dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Sistem pertidaksamaan kuadrat atau di sini hanya disebutkan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel saja. Itu adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat juga. Jadi ada dua pertidaksamaan kuadrat digabung menjadi sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Daerah penyelesaiannya pun sama, yaitu irisan dari kedua pertidaksamaan tersebut. Contoh satu. Ini hanya menggabung saja ya kalau sistem. Tentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih kecil dari min X kuadrat min 2X. Ini pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat. Yang kedua adalah pertidaksamaan dari X min Y lebih besar sama dengan 1. Ini pertidaksamaan linear. Oke. Langkah-langkahnya. Jawabannya pertama, langkah yang ke-1 menggambar sketsa grafik dari dua pertidaksamaan ini. Diubah jadi persamaan dulu biar gampang. Oke, yaitu persamaan yang Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Mempunyai nilai A-nya itu min 1. Ini min 1. B-nya itu min 2 dan C-nya adalah 0 karena tidak ada konstanta. Oke ya. Titik puncaknya. Nah, jadi kalau pertidaksamaan kuadrat kan kita harus nyari titik puncak. Min B per 2A. Min B berarti min 2 per 2A per 2 kali min 1. Nah ya, oke ya. Jadi ya kalau bingung kayak gini lah. P sama dengan min B per 2A. Min B min 2. Gini ya. Bagi 2 kali A-nya berapa? A-nya min 1. Oke. Jadi 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Oke ya. Min 1. Terus ordinatnya. Ordinat itu adalah nilai Y-nya. Berarti P-nya kita masukkan ke soal ini. Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Nah ini X nih kan. Nah jadi min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1. Berapa coba? Min. Ini 1. Dikurangi jadi ditambah 2. Min 1 tambah 2, 1. Berarti 1. Y-nya 1 atau ordinatnya 1. Jadi titik puncaknya adalah min 1,1. Oke, ini titik puncaknya. Titik yang dilalui. Tahap-tahapannya sama kayak tadi. Kayak tahap-tahap yang awal tadi
yang sudah kita bahas pada pertidaksamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah memisalkan X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 agar terdapat perpotongan di sumbu Y gitu ya. X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya kita sama dengan 0 kan, berarti Y sama dengan ini kan 0 min 0 kuadrat. Ini yang soal ini ya. Nah, soal ini yang min 0 kuadrat min 2 kali 0. Hasilnya berapa? 0. Oh, berarti 0,0. Nah, ini salah satu titiknya. Terus ini nih. Ini salah satu titiknya. Terus apabila Y-nya sama dengan 0, berarti untuk menentukan sumbu X ya, berarti Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat kurangi 2X. Jadi min X kuadrat min 2X sama dengan 0. Berarti ya min X-nya keluarin, ini jadi X plus 2 gitu. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. Jadi ada 2 titik nih. Yang ada di sumbu X itu ada 2 titik. Berarti 0,0 dan min 2,0. Nih, min 2,0 dan 0,0. Oke, terus titik yang dulu ini sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa nih. Sumbu Y udah ketemu, sumbu X sudah ketemu, titik puncak udah ketemu. Nanti kalau misalnya mau digambar di sini untuk yang kuadratnya, kita gambar di sini, coba sketsa saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, itu di sini ya. Nah, itu ya. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, 3, 4, min 1, min 2, min 3, min 1, min 2, min 3, min 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Titik puncaknya tadi min 1,1. Min 1. Ditandain dulu. Nah, ini. Nah. Udah, itu. Terus selanjutnya perpotongan sumbu Y 0,0 nih, 0,0 sumbu Y. Ini di sini titik puncak. Terus tadi perpotongan sumbu X 2,0, min 2,0 di sini. Nah. Oke, berarti ini kayak gini nih. Nah, gambarnya tuh kayak gini kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, gambarnya kayak gini aja. Oke, lebih kecil. Nah, kita gambar nih, ya Pak. Kita cari misalnya titik min 1,0 ya. Min 1,0 kita masukkan ke sini, ke soal. Y titik-titik min. Ini min 1,0. Min 1,0. Berarti X kuadrat min 2X gitu ya. Nah, Y-nya 0, itu titik-titik sama dengan min. X-nya berapa? X-nya min 1 kuadrat dikurangi 2 kali min 1. Berarti 0 itu titik-titik. Ini min 1 kuadrat 1. Jadi min 1 ditambah 2. 0 itu lebih kecil dari, ini bener ya, lebih kecil ya. Kan ini 1. Min 1 tambah 2, 1. 0 itu lebih kecil dari 1. Sesuai, kalau sesuai berarti yang ini yang benar. Nah, kan min 1,0 itu di dalam. Nah, berarti ini yang diarsir. Nah, gitu. Tetapi apabila dia lebih besar, berarti yang diarsir bukan ini gitu. Yang diarsir adalah yang sesuai lambangnya dengan soal. Terus yang kedua, gambar yang kedua adalah gambar X min Y sama dengan 1. Berarti sama seperti ini. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan, kita cari 0 dikurangi Y sama dengan 1. Berarti min Y sama dengan 1. Y sama dengan min 1. Berarti titiknya 0, min 1. Nah, titik pertama. Yang kedua adalah Y-nya yang sama dengan 0, 1. X dikurangi 0 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Berarti titiknya 1,0. Oke, bentuknya seperti ini.
Nah, yang tadi itu seperti ini, tadi dari min 2, ini puncaknya min 1,1, ini melewati 0,0. Yang kedua untuk yang garis ini, garis X min 1 itu min 1,0 dan min 1,0. Nah, ini garisnya, tiga balik garis. Nah, oke. Terus soalnya tadi adalah lebih besar, untuk yang linear itu lebih besar. Nah, untuk yang linear ini lebih besar ya. X min Y lebih besar dari sama dengan 1. Seperti itu kan? X min Y lebih besar sama dengan 1. Oh, X min Y lebih besar sama dengan 1. Yang itu lebih, Y-nya lebih kecil. Y lebih kecil X kuadrat min 2X. Tadi udah ketemu kalau yang kuadrat yang diarsir sebelah sininya ya. Nah, yang kuadrat yang diarsir sebelah situnya. Coba yang ini. X kuadrat, kita cari titik bantunya. Titik bantunya sama misalnya ini ya. Titik min 1,0. Min 1,0. Nah, berarti X-nya masukin ke sini nih. Ini masukin min 1 kurangi 0 titik-titik 1. Min 1. Min 1 kurangi 0 min 1 titik-titik 1. Min 1 itu lebih kecil. Lebih kecil dari 1. Berarti yang diarsir adalah yang sebelah sini nih. Yang diarsir di sebelah sini nih. Yang sebelah sininya dari tanda garis. Karena yang diarsir sebelah sini, nah, berarti sebelah sini. Ini himpunan penyelesaiannya di sini, bukan di sini lagi. Kenapa? Kalau kita arsir di sini, daerah ini adalah lebih kecil, tidak sesuai dengan linear tadi. Linear tadi tidak sesuai ya, tidak sesuai karena dia lebih kecil. Yang diminta adalah lebih besar. Ini lebih kecil, ini tidak boleh diarsir di sini. Meskipun tadi yang kuadrat arsirannya adalah di dalam. Berarti yang kira-kira yang di dalam itu diarsir di dalamnya ini, tapi di sebelah kanannya garis lurus ini gitu. Nah, kan berarti yang dua-duanya masuk kriteria adalah ini. Jadi bukan yang di sini. Kalau yang di sini yang diarsir berarti tidak masuk kriteria untuk yang di sebelah kanan dari garis tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Semoga dipahami. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.